Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir Juz Tabarak atau Juz 29 oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita pada kesempatan yang lalu telah sampai pada ayat ke-16 dari surat Al-Jin, yaitu firman Allah, wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka istiqamah di atas jalan yang benar, jalan petunjuk, di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW, kami akan mencurahkan kepada mereka air yang banyak. Sudah kita sampaikan penafsiran beliau tentang ayat ini. Kata beliau, lawistaqamu ala tariqah, yaitu at-tariqatil muslah. Seandainya mereka istiqamah, konsisten, kokoh di atas jalan yang baik, jalan yang benar, atau tariqul huda, la asqainahum ma'an ghadaqa. Kami akan mencurahkan kepada mereka air yang ghadaqa, air hani'an mari'ah, air yang nyaman. Walam yamnahum dalik illa dhulmuhum wa adwanhum. Tapi tidaklah yang mencegah mereka hal itu kecuali kezaliman mereka dan permusuhan mereka. Dan kita sudah sampaikan juga kiat-kiat menggapai istiqamah di atas jalan petunjuk pada kesempatan yang lalu. Dan ini penafsiran yang pertama dari tafsir para ulama tentang ayat ini. Kalau kita buka misalnya tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan ada dua penafsiran, dua pendapat ulama tafsir tentang ayat ini. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan, seandainya mereka istiqamah ala tariqah. Di situ kata-kata at-tariqah sudah kita sampaikan. Yang pertama, di atas jalan yang baik,
di atas jalan yang lurus, istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Maka Allah mencurahkan nikmat kepada mereka. Di antaranya tadi air yang banyak, yang nyaman. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, lau istaqamu ala tariqah, seandainya mereka istiqamah konsisten ala tariqati dhalalah. Kata Ibnu Katsir, penafsiran yang kedua, seandainya mereka istiqomah di atas jalan kesesatan, di atas jalan kekafiran, di atas jalan yang menyimpang, kami anugerahkan kepada mereka ma'an ghadaqah, air yang banyak, istidrajan, sebagai bentuk istidraj. Apa istidraj itu? Ya, seperti yang pernah kita sampaikan. Ada yang ingat enggak? Dalam tafsir surat apa? Pembahasan istidraj. Nah, murajaah sedikit. Tombongan tuh. Pembahasan istidraj sudah kita lewati dalam juz Tabarak ini. Tapi surat apa bunyi ayatnya? Surat Al-Qalam. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Kata Allah, kami akan berikan kepada mereka istidraj, diulur, diberikan berbagai macam bentuk kenikmatan dunia, namun ujung-ujungnya akan diazab oleh Allah Ta'ala. Ini yang dinamakan dengan istidraj, atau kalau dalam bahasa atau istilah kita, ya, jebakan. Ya, sebagaimana kalau perumpamaannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagian orang ngasih lem tikus dikasih kepala pindang atau kepala ikan bandeng misalnya. Ketika sudah masuk perangkap, apa yang terjadi? Kebinasaan. Itulah istidraj, sebagaimana yang Allah firmankan juga dalam surat Al-An'am. Coba lihat kalau tidak salah ayat ke-44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka lalai dari ajaran kami, kata Allah, kami bentangkan, kami bukakan kenikmatan-kenikmatan dunia. Semakin kufur, semakin syirik, semakin menyimpang, semakin tinggi kedudukannya, jabatannya, semakin banyak hartanya, para pengikutnya. Namun kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Ketika mereka sudah sampai puncak kesenangan mereka di dunia, kami azab mereka secara tiba-tiba. Kita sedikit murajaah surat Al-Qalam yang kemarin atau beberapa saat yang lalu sudah kita lewati. Allah berfirman dalam ayat ke-44 surat Al-Qalam, fadzarni wa may yukadzibu bihadzal sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan tadi berikan kepada mereka istidraj min haitsu la ya'lamun, ketika mereka tidak mengetahuinya. Wa umli lahum, kata Syekh, yakni wal mukadzibina bil Qur'anil azim, tinggalkan aku dan orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Fa inna alayya jazaahum, sesungguhnya aku yang akan memberikan sanksi siksa kepada mereka. Wala tastajil lahum, jangan tergesa-gesa, azab tidak langsung turun. Kata Allah, sanastadrijuhum fasanatadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kata Syekh,
fanumidduhum bil amwali wal aulad wa numiddum fil arzaq wal a'mal liyaghtaru wa yastamiru ala ma yadurruhum. Semakin kufur, kata Allah, kami curahkan kepada mereka harta yang melimpah, anak keturunan yang banyak, kami berikan kepada mereka rezeki, dan perbuatan-perbuatan mereka liyaghtaru, agar semakin mereka tertipu. Ya, seolah-olah apa? Mereka di atas kebenaran, padahal itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yastamiru ala ma yadurruhum, agar mereka semakin istiqomah tadi, yastamir, terus menerus di atas kesyirikan, kekufuran, atau dalam mendustakan Al-Quran. Makanya seorang muslimah tidak boleh tertipu dengan gemerlapnya dunia yang diperoleh oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah. Itu semuanya adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti suatu saat azab menanti mereka. Ya, kita sudah membaca sejarah Fir'aun, bagaimana tinggi kedudukannya, pasukannya, pengikutnya, hartanya. Demikian pula dengan Namrud, demikian pula dengan Qarun, demikian pula dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Orang-orang yang menentang al-iman, menentang at-tauhid. Awalnya Allah berikan tadi dunia dan seisinya. Namun akhir-akhirnya azab menunggu mereka di dunia, di alam barzakh, dan juga di alam akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya tolak ukur kebenaran, tolak ukur kebaikan bukan urusan dunia. Ya, enggak semua orang yang diberikan nikmat dunia pasti di atas kebenaran, di atas kebaikan, tidak. Di antaranya istidraj. Ya, sekali lagi, ini yang sudah kita lewati dalam tafsir surat Al-Qalam ayat ke-44 dan seterusnya. Dan ini dijadikan juga tafsir yang kedua dari surat Jin ayat ke-16. Seandainya mereka istiqamah ala tariqah. Ya, sekali lagi penafsiran yang kedua, seandainya mereka istiqamah konsisten terus menerus di atas jalan kesesatan. Kata Ibnu Katsir, ai ala tariqatil dhalalah. Seandainya mereka istiqamah terus menerus di atas jalan kesesatan, kami berikan air yang banyak, nikmat yang banyak, yaitu sebagai istidraj. Dan ini yang juga Rasul sabdakan, idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma yuhib ala ma'asi innama huwa istidraj. Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada hamba dari urusan dunia yang dia cintai, yang dia sukai, atas kemaksiatannya, semakin zalim, semakin jahat, semakin maksiat, semakin kaya raya, maka tadi kata Rasulullah SAW itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap muslim muslimah wajib untuk senantiasa introspeksi diri. Apakah nikmat yang dia peroleh itu murni karena anugerah dari Allah, atau itu sebagai istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, linaftinahum fi, agar kami menguji mereka. Kalau penafsiran yang pertama, lanjutannya tadi, seandainya mereka istiqomah di atas jalan kebenaran, di atas jalan petunjuk, di atas jalan tauhid, di atas jalan sunnah Rasul, kami akan anugerahkan air yang banyak sebagai nikmat dari Allah untuk kami menguji apakah orang-orang itu masih tetap bisa istiqomah ataukah tidak. Lagi,
apapun yang diberikan di dunia semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal soleh Allah berikan kenikmatan di dunia dan itu sebagai ujian. Apakah disyukuri ataukah tidak? Seperti yang mungkin ya pernah kita sampaikan, sebagian orang ya terkadang sukses berhasil ketika diuji dengan kesulitan ya atau kesempitan hidup atau penyakit ya dan yang semisal dengannya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus. Allah berikan ujian berupa tadi kesempitan harta atau kesehatan. Kemudian orang itu pun bisa istiqomah di atas kebenaran, di atas al-iman wal amal saleh. Tapi ketika Allah berikan nikmat atas ibadahnya, amal salehnya tersebut, terkadang mulai luntur ibadah. Ini yang dikatakan tadi linaftinau fi. Awalnya beramal soleh ketika dia masih fakir, ketika dia masih miskin, ketika proyek sedikit luar biasa, belajarnya giat, datang ke majelis ilmu luar biasa rajinnya. Namun ketika sudah proyek menumpuk, naudzubillah min dzalik, sudah lupa dengan talabul ilmi, majelis ilmu, bahkan al-amal asal. Ini kata Allah, linaftinahum fi. Kami uji mereka. Ketika sudah istiqomah, Allah berikan urusan dunia. Ya, namun ketika sudah diberikan urusan dunia, apakah bersyukur ataukah tidak? Ini yang senantiasa harus dijadikan sebagai tadi bahan introspeksi bagi kita semuanya. Ai linahtabirahum fihi wa namtahinahum liyadhar as-sadiq minal kadzib. Untuk kami menguji mereka apakah jujur keimanannya ataukah dusta. Ini lanjutan tafsir yang pertama, kata-kata seandainya mereka istiqomah di atas jalan kebenaran, kami berikan nikmat untuk menguji apakah mereka bersyukur atas nikmat tersebut atau malah mengkufurinya. Kalau penafsiran yang kedua sudah kita sampaikan juga tadi, seandainya mereka istiqomah di atas jalan kesesatan, jalan kesyirikan, kekufuran, kami berikan nikmat yang banyak, yaitu tadi istidrajan, sebagai bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan tenggang waktu, semakin diberikan nikmat semakin menumpuk dosanya agar azabnya lebih dahsyat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Allah pada ayat berikutnya, wa may yurid an dzikri rabbih yaslukhu adzaban sa'ada. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Rabb-nya, yaslukhu adzaban sa'ada. Allah akan masukkan dia ke dalam azab yang pedih. Kata Syekh, aiman a'rada an dzikrillah. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, alladzi huwa kitabu. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yang dimaksud dengan zikrullah di sini berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Ini sama dengan yang Allah firmankan dalam surat Thaha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyata dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Rabb-nya, yaitu Al-Qur'anul Karim, berpaling dari Al-Qur'an, kami berikan kehidupan yang sempit. Surat Thaha 124 maknanya mirip dengan ayat ini. Barang siapa berpaling dari ajaran Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, maka kami berikan kehidupan yang sempit. Kata ulama salaf, sempit di dunia dan juga di alam barzakh. Meskipun dia punya dunia dan seisinya, tapi namanya kebahagiaan itu di dalam hati.
Ya, berapa banyak orang yang kaya raya mati bunuh diri karena nggak ada kebahagiaan dalam hatinya. Berapa banyak orang yang mendapatkan luar biasa popularitas namun mati bunuh diri karena nggak ada kebahagiaan dalam hatinya. Maka kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang ada dalam hati seorang hamba meskipun terkadang tidak memiliki apapun dari urusan dunia. Ini sekali lagi yang harus dijadikan sebagai bahan motivasi bagi kita. Kalau kita mau meraih kebahagiaan, tidak ada jalan lain kecuali dekat dengan Allah, mentauhidkan Allah, mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman kepada Allah. Beramal soleh yaitu amal yang ittiba, mengikuti ajaran Rasul, dan dia beriman, bertauhid kepada Allah, maka kata Allah, kami berikan kehidupan yang baik. Ini janji Allah. Kehidupan yang baik di dunia wal akhirah hanya diberikan oleh Allah kepada yang beriman dan beramal saleh, yang bertauhid dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Namun sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari tauhid dan ittiba'us sunnah, berpaling dari iman wal amal saleh, kata Allah, yaslukhu azaban sa'ada. Falam yattabihu, tidak mengikuti Al-Qur'anul Karim, wa yangkut lahu, tidak mau tunduk kepada Al-Qur'an, ballaha anhu, bahkan dia lalai dari Al-Qur'an, wa ghafal, yaslukhu azaban sa'ada, kami masukkan ke dalam azab yang sa'ada, balighan syadidah, azab yang pedih. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir dan juga yang lainnya, kata-kata azaban so'ada, so'ada ini banyak penafsirannya. Ada yang mengatakan so'ada jabalun fi jahannam, adalah gunung yang ada di jahannam, di neraka jahannam, disiksa di gunung yang ada di neraka jahannam. Ada yang mengatakan so'ada bi'run fi jahannam, sumur yang ada di neraka jahannam, dan masih banyak yang lain. Intinya azab menanti orang-orang yang berpaling dari agama Allah, yang mengikuti asyaitan, yang mengikuti kekafiran, kesyirikan dan kesesatan. Meskipun tadi seandainya di dunia diberikan kenikmatan-kenikmatan dunia, namun itu justru menjadi bumerang atasnya. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan, semakin kufur, semakin tersesat, maka semakin dahsyat azab orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ayat ke-18 dan seterusnya. Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, jangan kalian berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Ayat ke-18 kata Syekh, maknanya, tafsirnya, la du'a ibadatin wala du'a mas'alatin. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan kata-kata fala tad'u, maknanya jangan kalian berdoa. Berdoa di sini ada dua macam. Kalau bahasa Arab ad-du'a, da'a yad'u du'a, du'aun. Doa ada dua macam. Doa ibadah dan doa masalah. Apa itu doa ibadah? Yaitu semua ibadah yang dilakukan, semua ibadah yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, itu secara tersirat
bermakna doa. Ketika kita sholat, dalam hati kita mengharap apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita puasa Ramadan, haji, atau membayar zakat, atau melaksanakan apapun dari ibadah, kita mengharapkan apa? Pahala di sisi Allah. Makanya dinamakan apa? Du'a'u ibadah. Setiap ibadah pasti mengandung apa? Doa. Doa apa? Agar diterima amal ibadah kita, agar ibadah kita diberikan apa? Pahala di sisi Allah di dunia maupun di akhirat. Paham dong? Seperti tadi, kita ketika beramal saleh, di antara tujuan kita, niat kita, agar kita diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, seperti yang Allah janjikan. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, kata Allah, kami akan berikan kehidupan yang baik. Dan ini ciri orang yang beriman ketika beribadah, ada rasa ar-raja, berharap. Dan kata-kata berharap tadi ada makna apa? Tatajafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Lambung-lambung orang beriman jauh dari tempat tidur mereka di malam hari. Mereka yad'una rabbahum, ya, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah khaufan wa tama'ah, dengan rasa takut dan rasa harap. Ya, sekali lagi, setiap ibadah yang dilakukan pasti di situ ada unsur apa? Doa. Ya, kalau kita bahasakan tadi, ada apa? Tersirat doa. Karena setiap ibadah kita mengharapkan apa? Yang pertama diterima, kemudian mengharapkan diberikan ganjaran pahala, entah di dunia maupun di akhirat. Paham? Makanya kata-kata doa ada dua, doa ibadah, dan yang kedua doaul masalah. Apa doa masalah? Yaitu permintaan secara langsung. Kalau tadi yang tersirat, kalau sekarang yang tersurat, Rabbi zidni ilma, Rabbana la tuzigh qulubana. Ini namanya doaul masalah, doa meminta. Langsung ada apa? Kata-kata minta yang tersurat. Paham ya? Jadi sekali lagi kalau kita ulang, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika mentafsirkan fala tad'u ma'allahi ahada, jangan kalian berdoa kepada siapapun bersama Allah. Kata-kata doa ada dua, doa ibadah ataupun doa apa? Masalah. Maknanya, jangan kalian yang pertama beribadah kepada siapapun bersama Allah. Itu makna yang pertama. Fala tad'u ma'allahi ahada. Kalau doa di situ maknanya doa ibadah, maka jangan beribadah kepada selain Allah. Jangan beribadah kepada malaikat, jangan beribadah kepada nabi, jangan beribadah kepada wali yang telah mati, jangan beribadah kepada jin-jin. Entah ibadah itu berupa sholat atau menyembelih hewan ternak. Fasalli rabbika wanhar. Itu makna yang pertama. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian beribadah kepada siapapun selain Allah. Atau jangan kalian beribadah kepada siapapun bersama Allah. Iya karena berdua iya karena saya. Itu makna yang pertama. Fala tad'u, doa di situ makna doa ibadah secara umum. Yang kedua maknanya fala tad'u ma'allahi ahada, doaul masalah, jangan berdoa meminta ya kepada siapapun bersama Allah. Ya Rasulullah aghisni, ya Rasulullah isfini, ya Rasulullah sembuhkan aku, ya Rasulullah tolonglah aku, ya Rasulullah berikan aku rezeki. Na'udzubillah min dzalik. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul SAW manusia, makhluk ciptaan Allah, bukan sesembahan selain Allah. Beliau bukan Tuhan selain Allah.
Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, dan juga akan ditekankan nanti pada ayat-ayat setelah ini. Rasul manusia. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah sesungguhnya aku manusia sebagaimana kalian. Nabi tidak bisa menyembuhkan. Nabi SAW tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Seperti yang akan disebutkan dalam ayat-ayat selanjutnya. Itu makna dari fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan berdoa kepada siapapun bersama Allah. Dan yang kedua maknanya jangan berdoa kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kaum musyrikin jahiliyah. Kaum musyrikin jahiliyah sudah kita tekankan berulang kali. Jangan dikira Abu Lahab CS tidak pernah beribadah kepada Allah. Jangan dikira Abu Jahal tidak pernah beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mereka terkadang beribadah, berdoa kepada Allah, tapi mereka juga beribadah, berdoa kepada selain Allah. Makanya mereka dikatakan musyrikin, yaitu menyekutukan Allah dengan selainnya. Seperti yang Allah gambarkan dalam surat Al-Ankabut. Nanti dilihat ayat-ayat yang beberapa yang agak-agak terakhir. Allah mengatakan fa'idha raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Apabila kaum musyrikin Abu Lahab CS mereka berlayar di lautan, kemudian tertimpa musibah ombak ataupun badai, mereka da'awallah mukhlishina lahuddin, berdoa kepada Allah. Allah yang maha tahu keadaan kaum musyrikin jahiliyah. Allah mengabarkan fakta orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka juga berdoa kepada Allah. Ketika musibah datang, mereka da'awallah mukhlisin. Mereka ikhlas berdoa kepada Allah agar diselamatkan oleh Allah dari musibah di lautan. Namun kata Allah, falamma najjahum ilal bar, ketika mereka sampai di daratan, mereka pun berbuat syirik kepada Allah, menyembah berhala-berhala mereka seperti Allat, Uzza, Manat dan seterusnya. Makanya Allah mengatakan dalam ayat ini, jangan berdoa, beribadah kepada siapapun bersama Allah. Gak ada manfaatnya salat untuk Allah, tapi berdoanya untuk selain Allah atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau berdoanya awalnya kepada Allah namun akhirnya berdoa kepada nabi, berdoa kepada wali atau kepada jin-jin. Ini namanya apa? Asyirk billah. Dan Allah mengatakan wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idam minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat kepadamu. Jika engkau tetap berbuat demikian, engkau termasuk orang yang dhalim alias musyrikin. Kata Syekh, fa innal masajid allati hiya a'dham mahalil ibadah mabniyatun alal ikhlas lillah wal khudu' li adamatihi wal istikana li izzatihi. Sesungguhnya masjid-masjid yang merupakan tempat yang paling mulia dalam ibadah itu selayaknya dipondasi, dibangun di atas al-ikhlas lillah, mengikhlaskan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk merendahkan diri tunduk kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir juga ada beberapa makna dari kata-kata al-masajid. Yang pertama, al-masajid maknanya seperti yang sekarang kita duduk di sini, itu tempat untuk melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu misalnya, masjid yang secara umum. Maka kalau seseorang misalnya sudah masuk ke masjid, hatinya harus tawakal, bergantung, beribadah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Masjid ini Baitullah, maka tidak boleh Allah disekutukan. Ketika dia datang ke masjid, jangan sampai berdoa kepada selain Allah. Jangan sampai dia masuk masjid,
kemudian ya Rasulullah, ya wali fulan, ya jin fulan, tolonglah aku, ya, minta kepada na'udzubillah min dzalik. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid ini semuanya milik Allah, maka jangan kalian berdoa, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara kiat memakmurkan masjid yang paling utama dan yang pertama, bagaimana masjid itu dibangun di atas tauhidillah. Jangan sampai Allah disekutukan di dalam rumahnya, di dalam masjidnya. Makanya Allah berfirman dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang berhak memakmurkan masjid Allah man amana billah, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya, kemudian Allah mencela orang-orang musyrikin yang tidak layak mereka untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Intinya sekali lagi, yang berhak memakmurkan masjid Allah yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua dari kata-kata wa annal masajid, yang dimaksud adalah tempat sujud di mana saja di atas muka bumi ini. Ya, sebagaimana kata Rasul, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyan qabli. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Di antaranya ju'ilan liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi ini dijadikan bagiku tempat yang suci dan sebagai masjid, yaitu tempat sujud. Kata Rasulullah SAW dalam lanjutan hadis ini, fa'ainama adraktumus shalah fasallu. Di mana saja kalian mendapati waktu salat, salatlah. Ya, bumi ini secara asal boleh dijadikan untuk tempat salat meskipun nggak pakai sajadah. Di tanah lapang misalnya ya seperti di gurun pasir sana atau di hutan, di gunung. Ya, nggak pakai sajadah pun sah salat apa? Di atas tanah, di atas apa? Gurun pasir. Ya, kecuali kalau memang jelas-jelas ada apa? Kotoran najisnya. Namun kata Rasul, bumi ini semuanya layak untuk dijadikan tempat sujud. Maka maknanya wa annal masajid, bahwasanya semua muka bumi ini milik Allah, maka jangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jangan berdoa kepada selain Allah. Ini makna yang apa? Lebih umum lagi. Namun intinya sama, wa'budullaha wa la tusyriku bisyai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik secara umum. Apalagi di masjidnya Allah, apalagi di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya masjid, ya terutama sekali lagi masjid yang makna pertama tadi adalah apa? Baitullah, tidak layak kecuali untuk dibangun di atas tauhidullah, diajarkan di dalamnya tauhidullah, ditegakkan di dalamnya tauhidullah, dan dilarang adanya kesyirikan di atas atau di dalam Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang ke-19, wa annahu lamma qama abdullah yad'u ayyas'aluhu wa yata'abbad lahu wa yaqra'al Qur'an kadal jinnu min takasurihim alaihi yakununa alil ibadah. Dan ketika Rasul SAW berdiri beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, hampir-hampir jin-jin yang beriman itu mengerumuni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya seolah-olah mereka ini istilahnya saling menunggangi satu dengan yang lain, numpuk-numpuk mereka untuk apa? Mendekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam mendengarkan bacaan Al-Qur'anul Karim, hirsan ala sama'i ma jabihi minal huda. Ini sekali lagi bagaimana antusiasme, semangat jin yang beriman, mereka apa? Mau mendengarkan Al-Quran dari Nabi SAW. Mereka juga talabul ilmi, belajar ilmu agama dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka saking sangat antusiasnya sampai tadi ya ingin langsung mendengar dari Nabi SAW. Mereka digambarkan ibadah itu numpuk-numpuk sampai ke atas. Ya, mereka apa? Mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena semangatnya dalam mencari al-hidayah. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.